Shalom. Shalom. Dan selamat sore bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga di hari ini Selasa 27 September 2022 bersama dengan keluarga Bapak Yohanes Kalo, keluarga Yunus Bertibulo dan keluarga Bapak Yohanes Kala bersama Matius Roy Kadola. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah bersama pada malam hari ini. Untuk itu saya ajak kita untuk berdiri dan kita menyanyikan pujian Muliakan Tuhan Allah. Ayat kedua, kami datang kepadamu. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Pertolongan kita dalam ibadah keluarga saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk kembali dan saat ini kita akan bersama-sama bermazmur. Dari Mazmur 91 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. NKB 21 ayat 1, ku diberi kidung baru.
diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Amsal pasal 12 ayat 13 sampai ayat 15, ayat 25. Amsal pasal 12 ayat 13 sampai ayat 25. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Di saat ini ya Allah, kami datang menghampiri takhta kekudusan-Mu. Seraya kami datang mengucap syukur berterima kasih bahwa Engkau sungguh baik bagi perjalanan kehidupan kami. Sehingga di saat ini Engkau memberi kami kesempatan untuk bersama-sama menyatakan persekutuan beribadah kepadamu lewat ibadah keluarga Jemaat Masaleh. Dan saat ini keluarga Bapak Yohanes Kalo, keluarga Bapak Yunus Bertibulo, dan keluarga Bapak Yohanes Kala, keluarga Bapak Matius Roy Kadola sebagai mimbar pelayanan ibadah keluarga. Kami bersyukur sehingga kami boleh menyatakan persekutuan beribadah kepadamu. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami semua. Semoga firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan menjadi bagian kami yang selalu menguatkan dan mengingatkan perjalanan kehidupan kami semua. Bersabdalah kepada kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 12. Ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun,
tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Amin. Demikian sabda Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kita pada saat ini. Berbahagialah kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan mendengarkan firman-Nya. Dari bacaan kita akan bersama-sama renungkan dalam satu tema yang berbunyi perkataan sebagai cerminan hati. Perkataan sebagai cerminan hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mungkin tidak banyak di antara kita yang menyadari bahwa gangguan pada jiwa kita, misalnya perasaan kita, itu akan berakibat pada penampilan atau kesehatan fisik kita. Pernyataan ini bukan hanya teori, tetapi sebuah kenyataan. Ada banyak beban yang menekan jiwa kita, seperti perasaan khawatir, ayat 25 dalam bacaan kita. Jika beban berat itu kita simpan terus-menerus, makin lama makin berat, sudah pasti kita akan menjadi bungkuk. Apabila kita memikul beban, apakah itu beban fisik maupun beban mental atau perasaan, dengan sendirinya bahu kitalah yang memikulnya. Hati yang terus-menerus berduka cita akan mengakibatkan wajah yang murung. Dan wajah yang terus murung akan mengakibatkan kita menjadi tua dari usia kita yang sebenarnya. Dan itu juga akan berpengaruh lewat perkataan kita atau ucapan kita. Karena mengapa? Karena ucapan dan perkataan adalah cerminan hati dari seseorang. Apabila seseorang terus berwajah murung, mengakibatkan otot-otot wajahnya menjadi lebih cepat kendor. Saudara bisa merasakan sendiri dalam hidup ini. Dan kalau itu terus-menerus dibiarkan demikian, sudah pasti saudara menjadi cepat tua. Sebaliknya kalau kita gembira dan penuh dengan kepastian hidup, kita akan berjalan tegak, ringan, dan otot wajah kita menjadi kencang. Dan hasilnya kita akan tetap awet muda. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perikop ini mengajak kita
untuk mengatakan perkataan yang baik sebagai cara untuk membuat hidup kita menjadi ringan. Kita dapat berjalan tegak dan wajah kita tetap tegar. Untuk itu berkatalah tentang apa yang baik, berkatalah tentang apa yang benar, sebab kata-kata yang tidak baik bagaikan tikaman pedang. Sebaliknya kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, yang menyejukkan, kata-kata yang memberi kekuatan, kata-kata yang memberi semangat, penghiburan serta pengharapan, mendatangkan kesembuhan. Ayat 18 bacaan kita tadi. Karena itu, jauhkanlah lidah dari gosip atau berita buruk antara sesama, baik dalam persekutuan kita ataupun antara tetangga. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ayat 19. Saudara-saudara, perikop ini juga mau mengajak kita untuk hidup tetap bersih di dalam Tuhan. Tidak menyimpan kesalahan orang lain dalam hati. Tidak mendendam. Karena ketika hal itu terjadi, akan nampak di wajah kita. Terdengar lewat kata-kata kita, seperti tema kita, perkataan adalah sebagai cermin hati. Karena itu mari kita saling memaafkan, saling mengampuni satu terhadap yang lain. Jika dalam perjalanan hidup ini ada kesalahan orang dan ada kesalahan kita yang terjadi dalam hidup ini. Bukankah saudara-saudara Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita dengan jalan salib? Apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus merupakan cerminan hati daripada Allah sendiri. Yesus Kristus telah mengakhiri permusuhan kita dengan yang begitu mengasihi kita. Kasih Tuhan di dalam kehidupan kita itu harus kita nyatakan lewat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Karena itu hati kita harus bersih dari segala permusuhan, dari segala kebencian, dari segala dendam, dari segala beban yang memberatkan hati. Berilah kesempatan kepada Tuhan Yesus untuk menguasai kehidupan kita. Maka kita akan merasa lega, sehingga apa yang kita katakan, kita ucapkan akan memuliakan Allah dan menyejukkan orang lain. Tema minggu kita dalam perenungan ibadah hari Minggu, salah satu bagian bacaan kita juga berbicara dan menyinggung soal penggunaan lidah yang benar dari kitab pertama Timotius. Oleh karena itu saudara-saudara, pergunakanlah semua yang Tuhan beri dalam hidup ini
sebagai sesuatu untuk memuliakan Allah. Pergunakanlah semua yang ada, yang Tuhan beri dalam hidup ini, untuk menyatakan kasih pertolongan terhadap sesama ciptaan Allah. Jika itu yang kita wujudkan dalam kehidupan, maka itu berarti di tengah-tengah perjalanan hidup ini kita memuliakan Allah sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan, biarlah setiap perkataan dari mulut bibir kita menjadi cerminan akan hati kita untuk terus dapat memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita mengaminkan firman Tuhan dan sekaligus membawa persembahan syukur kita. Firman Tuhan datang kepada kita karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sambil persembahan kita jalankan, kita mengiringinya dengan pujian Rindukah Engkau mendapat berkat. Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat untuk beberapa keluarga yang terjadwal sebagai keluarga menjadi rumah mereka menjadi rumah doa pada ibadah keluarga saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Puji dan syukur patut kami persembahkan kepadamu Bapa, karena Engkau telah memberi lagi waktu dan kesempatan bagi kami boleh menikmati persekutuan yang begitu indah di dalam Tuhan. Kiranya puji-pujian yang telah kami persembahkan boleh berkenan bagi Tuhan. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Kiranya itu menjadi kekuatan dan peringatan bagi perjalanan hidup kami dalam hidup karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Di saat ini juga dalam ibadah keluarga, anak-anak-Mu telah memberi persembahan syukur lewat apa yang diterima dalam perjalanan hidup. Berkati setiap yang telah diberi sehingga dipergunakan dengan baik di tengah-tengah pelayanan Tuhan. Dan berkati yang masih ada pada kami semua, sehingga kami boleh pakai melanjutkan kehidupan karunia Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan juga. Bapa di sorga, di saat ini kami mau berdoa untuk keluarga yang terjadwal dalam ibadah keluarga Jemaat Masaleh. Kami mau berdoa buat keluarga Bapak Yohanes Kalo. Bapak Yohanes Kalo dalam keadaan sehat-sehat. Kiranya Tuhan terus memberi kesehatan, kekuatan bagi Bapak Yohanes Kalo. Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan cucu Rinto yang habis kecelakaan beberapa hari lalu di depan gereja Masaleh. Kiranya Tuhan menyembuhkan luka-luka yang ada.
Kami berdoa buat cucu Reynal dalam penyelesaian studinya di Sekolah Pelayaran Makassar. Tuhan beri kesabaran dan kemampuan baginya, semoga dapat dilalui dengan penuh harap hanya kepada Tuhan. Kami bersama-sama berdoa buat Bapak Rinto atau Bapak Paulus Rantelayuk yang ada di PT Freeport Papua. Diberkati Tuhan dalam tugas pekerjaannya. Mama Rinto dalam pekerjaannya di Kalimantan. Kiranya Tuhan juga beserta dengannya. Dan kiranya anak yang Tuhan karuniakan buat keluarga ini juga tetap merasakan kasih sayang dan penyertaan daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk segenap keluarga yang tidak disebut namanya satu persatu, pun juga segala rencana dan pekerjaan yang tidak disebut satu persatu. Tuhan, Engkau hadir dan menyatakan pertolongan-Mu. Pun juga berbagai keadaan yang dialami oleh keluarga yang tidak disebut satu persatu. Engkau hadir dan menolong segenap keluarga Bapak Yohanes Kalo. Bapa di sorga, kami bersama-sama berdoa buat keluarga Bapak Yunus Bertibulo. Kami bersyukur bahwa Bapak Yunus Bertibulo dalam kehidupan sehari-hari sehat selalu. Mari Engkau terus lanjutkan bagi perjalanan kehidupan keluarga kekasih kami ini. Dalam berbagai kegiatan yang dilaluinya, Tuhan, Engkau senantiasa membukakan jalan. Kami berdoa buat anak Keti yang rencana untuk lanjut kuliah S2 di Korea. Kiranya dalam tuntunan Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan wujudkan menurut rancangan kasih Tuhan sendiri. Kami juga berdoa buat orang tua di Kendari dalam menjalani masa pensiun. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan, kesehatan baginya. Mama Keti yang ada di Sa'dan, keponakan Dewi yang ada di Goa, keponakan Dokter Ike di Kendari yang cari pekerjaan. Tuhan tahu dan Tuhan melihat setiap kehidupan mereka. Oleh karena itu, kiranya kasih Tuhan juga senantiasa hadir dan memberi pertolongan berkat bagi keluarga Bapak Yunus Bertibulo. Kami mau berdoa untuk segala usaha dan rencana pekerjaan yang tidak disebut satu persatu. Dan kami juga berdoa untuk keadaan yang dialami oleh keluarga yang tidak kami sebut satu persatu. Tuhan hadir dan menolong kehidupan keluarga Bapak Yunus Bertibulo. Bapa di sorga, di saat ini juga kami mau berdoa buat kehidupan keluarga Yohanes Kala dan keluarga Bapak Matius Roy Kadola. Kami sama-sama bersyukur karena keluarga dalam keadaan sehat-sehat. Mari Engkau terus ya Allah memberi kesehatan, kekuatan bagi seluruh keluarga seisi rumah. Kami berdoa buat Bapak Ibu dalam masa tuanya. Kiranya Tuhan senantiasa tuntun dan arahkan. Semoga berserah hanya kepada Tuhan saja di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Bapak Agung dalam keluarga dan pekerjaannya. Bapak Dini dalam keluarga dan pekerjaan. Selvi dalam usahanya sehari-hari dan dalam keluarga. Herman dalam pekerjaannya.
Pak Luther dalam usaha dan pekerjaan sehari-hari. Engkau melihat setiap kehidupan mereka Bapa. Kiranya kasih-Mu terus hadir dalam kehidupan mereka, dalam keluarga, pun juga dalam tugas pekerjaan yang dikerjakan. Kami juga berdoa buat semua cucu, Agung, Dini, Revan, Angelo, Andriel, Aisyah, dan Ahmad dalam pertumbuhan dan pendidikannya. Kiranya Tuhan memberkati lewat pertumbuhan jasmani mereka, pertumbuhan iman mereka. Pun juga yang sudah sementara menuntut ilmu lewat bangku pendidikan, Tuhan arahkan dan beri kesabaran, semoga cita-citanya dapat terwujud. Kami bersyukur bersama dengan Herman yang berulang tahun ke-39 tanggal 22 September 2022. Kiranya sukacita yang dilaluinya tetap diaminkan dan diimani bahwa semuanya itu bersumber daripada-Mu ya Allah. Kiranya Engkau terus menuntun perjalanan kehidupan saudara kekasih kami Herman dalam menjalani kehidupan, dalam berbagai kegiatan yang dilaluinya. Kami tetap berdoa Bapa, untuk segala yang tidak kami sebut buat kehidupan keluarga Bapak Yohanes Kala, Bapak Matius Roy Kadola. Tuhan tahu setiap rencana, pekerjaan dan usaha mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan di saat ini. Terima kasih Tuhan sudah mempersekutukan kami. Kiranya penyertaan Tuhan terus mengalir dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Berkati jemaat-Mu jemaat Masaleh. Dalam berbagai keadaan yang dialami dan dilalui, Tuhan tetap melindungi dan mengasihi kami. Ini doa kami Bapa. Ini permohonan syukur kami. Semuanya kami minta bukan karena kami layak, tetapi karena kami dilayakkan oleh Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa, doa yang sempurna. Doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekarang
imanku mulai goyah. Di waktu imanku mulai goyah, Dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah kamu dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Martinus Tangketasek MTH yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Biarlah kiranya firman yang boleh disampaikan kepada kita terus menjadi penuntun dalam langkah hidup dan kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan dan di dalam keluarga. Juga kami berterima kasih kepada tim multimedia, juga kepada tim musik yang boleh melayani kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga berterima kasih kepada keluarga Bapak Yohanes Kalo, Bapak Yunus Bertibulo, dan Bapak Yohanes Kala beserta Matius Roy Kadola atas ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.